Sistem Operasi BSD oleh kelompok yang beranggotakan Wahyu Melizadini, Nurjati Pamungkas, Farel Nurrahman, Nibras Rafif Andika, dan Nadifa Gita Salsabila. Daftar materi. Yang pertama, distribusi varian BSD, lalu model pengembangan, integrasi sistem, sistem administrasi, dan file system. Sistem operasi BSD. Berkeley Software Design atau yang sering disebut BSD didirikan oleh beberapa pendiri awal developer CSRG sebagai kelanjutan dari pengembangan BSD dalam sisi komersial. BSD telah mendukung untuk banyak platform seperti i386 dan Spark yang biasa dipasarkan dan memasukkan beberapa aplikasi internet. Pada tahun 2000, BSDI bergabung dengan Walnut Creek CDROM, sebuah perusahaan yang secara finansial mendukung juga OS FreeBSD. BSD akan dilanjutkan sebagai sebuah produk yang terpisah, namun seperti yang diharapkan BSD dan FreeBSD Source 3 akan digabungkan. Distribusi varian BSD. Darwin Operasi Sistem. Darwin Operasi Sistem adalah bagian penting open source operating system baru Apple, Mac OS X. Darwin mengimplementasikan kepribadian BSD dari userland pada sebuah microkernel March dan FreeBSD sebagai referensi utama. Walaupun ditunjukkan pada platform PPS Apple, namun sistem ini juga sedang dikembangkan untuk platform i386. Varian BSD lainnya yang juga merupakan turunan BSD menggunakan lisensi distribusi BSD yang menyediakan source code secara bebas. FreeBSD. FreeBSD mengoptimalkan penggunaan platform PC. FreeBSD menyediakan kemudahan instalasi dan dukungan yang luas terhadap hardware PC. FreeBSD mendukung arsitektur i386 dan Alpha, dan pengembangan FreeBSD pada beberapa platform juga telah dilakukan. FreeBSD juga digunakan pada server-server yang memiliki traffic dan kinerja yang cukup tinggi untuk servis www dan FTP seperti www.yahoo.com dan FTP cd-rom.com. NetBSD. NetBSD memfokuskan pengembangan pada penyediaan operating system untuk banyak platform, dari sebuah platform sampai server alpha yang besar. NetBSD berjalan pada hampir semua mesin di mana yang menginginkan Unix sebagai operating sistemnya. OpenBSD. OpenBSD memfokuskan pengembangan pada security dan cryptography. Proyek pengembangan ini terpisah dari proyek NetBSD pada tahun 1995 sebagai akibat perselisihan paham antara Theodore dengan NetBSD core team lainnya. Model pengembangan. Terdapat 3 tingkatan dalam developer BSD, yaitu 1. Kontributor, 2. Committer, dan ketiga core team. Kontributor adalah developer yang menulis kode, patch, atau dokumentasi tree jika pekerjaan yang mereka lakukan ingin dimasukkan. Maka harus diperiksa terlebih dahulu oleh seorang committer atau dengan persetujuan beberapa orang committer. 2. Committer adalah developer yang memiliki hak menulis dan mengakses source tree dalam lingkup CVS memiliki hak commit. Secara tipikal, seorang committer bekerja hanya pada bagian-bagian terpilih dari keseluruhan project. Yang ketiga, core team membimbing secara keseluruhan arah dan tujuan proyek dan membuat keputusan akhir dalam kasus perselisih pahaman antar developer mengenai source kode atau hal-hal lainnya. OpenBSD tidak mempunyai core team secara formal, namun Theodore bertugas sebagai pemimpin proyek. Integrasi sistem. Integrasi sistem BSD. Kunci perbedaan antara BSD dan Linux yang dapat disimpulkan adalah integrasi, yang berarti sebuah proses dan hasil dari proses tersebut. Setiap distribusi BSD adalah sebuah proyek tunggal, sedangkan distribusi Linux dengan kata lain adalah mengkombinasikan beberapa proyek dan banyak diantaranya tidak spesifik pada proyek Linux itu sendiri.
Ada sebuah proyek pembangunan kernel yang dipimpin oleh Linus Torvalds, ada proyek pembangunan dan pengembangan library C, namun ada juga proyek yang tidak berhubungan dengan Linux seperti GNU yang menyediakan berbagai variasi tool dan lain-lain. Di BSD, para developer adalah sang integrator. Katakanlah seseorang ingin mengubah output PSEX, maka dia harus bertanggung jawab untuk menjaga semua script yang bergantung pada format output PS1 yang akan diadaptasi. Dalam dunia Linux, sistem integrator yang menggabungkan banyak proses yang berbeda-beda menjadi sebuah distribusi biasanya bukan developer dari proyek tersebut. Sebagai hasil dari sistem integrasi BSD sangat kecil, halaman-halaman manual semakin lengkap, pemrograman beroperasi lebih baik, dan ada banyak perubahan yang lebih baik dari sistem. Seringkali disebutkan perbedaan-perbedaan antara BSD dan Linux adalah hasil dari penyatuan BSD sebagai proyek tunggal. Sebuah base dari sistem BSD dimasukkan ke dalam sebuah CPS3, sehingga semua perubahan dapat terkontrol secara langsung, dan dari sana sebuah search tree dapat diambil dan dikomplikasikan dengan satu kali proses kerja. Hal ini dikenal sebagai proses make work dari sebuah proses tunggal yang membangun ulang semua sistem. Sistem administrasi, seperti operating system lainnya, BSD memiliki gaya atau style tersendiri. BSD tidak menyediakan sebuah tool administrasi seperti SMIT pada AIX, SAM pada HPUX, atau YAST pada SUSE. Konfigurasi dari sistem ditangani dengan mengedit file teks dalam direktori /etc, dan ada banyak konfigurasi pada saat startup dikumpulkan pada sebuah file etc rc.conf seperti yang pertama console, kedua font, keymap, screen server, yang kedua network interface, firewall, dan NAT, yang ketiga daemon, kedua shellmail, IPD, NTP. Walaupun BSD sistem menyertakan sebuah kernel default, namun sangat disarankan untuk membuat sebuah custom kernel dengan tujuan membuat perampingan pada sistem menggunakannya hanya driver yang benar-benar dibutuhkan, mempercepat waktu loading, dan menghemat memori. Berikut cara untuk kernel custom. Yang pertama, membuat atau mengedit konfigurasi kernel berdasarkan kernel generik di sys arch/conf/nama kernel buka kurung free bsd /sys/arch/conf tutup kurung. Yang ketiga, jalankan config 8 dan make 1. BSD menyediakan sebuah cara profesional untuk melakukan report dan melacak permasalahan yang ada serta mengumpulkan feedback dari pengguna dengan menggunakan SendPR OpenBSD Sandbox yang akan memberikan penjelasan detail permasalahan yang dihadapi dan mengisi formulir yang dapat dikirimkan via email pada GNATS Book Tracking System, mengumpulkannya dalam sebuah database, dan kemudian akan ada developer yang menangani masalah yang dihadapi. File system. BSD memiliki format partisi tersendiri, dan BSD tidak menggunakan partisi IBM atau Microsoft seperti halnya Linux, sehingga hard disk harus diset dengan format BSD. FreeBSD menyebut bagian ini dengan slice, dan dalam slice tersebut, partisi BSD dibuat. Secara umum, partisi ini dibagi menjadi partisi boot, partisi swap, dan partisi bayangan yang memuat sebuah bagian dari disk. BSD memilih partisi asli untuk disk adalah FFS atau Berkeley Fast File System yang mendukung file system sampai dengan 16 TB. Tergantung dengan sejumlah parameter, file dapat dibagi menjadi beberapa terabytes. 64-bit file offset seperti contoh file-file yang lebih besar dari 2 GB dalam platform 32-bit yang didukung 4.4 BSD. BSD FFS dan Linux ext2FS pada umumnya serupa. Tidak heran, mengingat konsep ext2FS didesain dengan FFS sebagai pertimbangan. FFS diperkenalkan sebagai implementasi modern Unix file system yang lebih memberikan banyak pilihan di mana setting sebuah file dapat dihapus, tidak dapat diedit, dan lain-lain.
Beberapa pilihan tersebut juga tersedia pada Linux ext2fs. Kesimpulannya, BSD adalah implementasi langsung dari sebuah Unix operating system di mana mungkin ada banyak perbedaan dengan Linux. Namun, perlu ditegaskan kembali bahwa perbedaan tersebut justru bukan membandingkan mana yang terbaik atau mana yang terburuk. Karena setiap distribusi baik BSD maupun Linux mempunyai tujuannya masing-masing. Tulisan ini juga tidak dimaksudkan untuk membuka Holy War operating system, karena tulisan ini dibuat untuk membahas beberapa perbedaan operating system dengan basis BSD dan Linux sehingga diharapkan setelah Anda membaca tulisan ini, setidaknya ada pilihan baru yaitu BSD, karena ketika Anda hendak memilih operasi sistem dan setelah mencoba, Anda sendiri yang akan menentukan operating system mana yang cocok untuk Anda. Sekian, terima kasih untuk perhatiannya.